Selamat datang kembali di channel yang selalu semangat buat ngasih kalian referensi nonton yang inspiratif dan pastinya bakal ngehibur. Yup, apalagi kalau bukan the one and only TV Kotak. Dan untuk episode hari ini, gak ada salahnya kita ngelibatin sedikit unsur kontak fisik di dalamnya. But hold on, I'm not teaching you guys to be a violent, but to be a strong person. So, here we go, the theme for today's episode. Yes sir, meskipun mungkin ada di antara kalian yang kurang nyaman sama tema ini, tapi menurut gue ini perlu banget untuk diangkat. So let's check it out. Fine, that's worth it. I'd die for you. For you? Alright. Kita awali di nomor 10 ini ada film Unfriended. Film yang menurut gue agak sedikit absurd, tapi punya jalan cerita yang cukup original, meskipun dengan ending yang predictable. Makanya itulah kenapa gue taruh film ini di nomor paling bontot. Film yang nyeritain tentang sekelompok anak remaja yang bersahabat, tapi kemudian persahabatan mereka ini terpecah belah ketika salah seorang dari mereka yang bernama Laura Barnes memutuskan untuk bunuh diri karena malu videonya yang gak sengaja buang air besar di celana karena habis mabuk itu viral di media sosial dan YouTube, tanpa pernah diketahui siapa pihak yang menyebarkannya. 1 tahun dari setelah kejadian bunuh diri itu, teman-teman Laura Barnes mengalami kejadian yang cukup aneh pada saat mereka sedang video call di Skype. Satu persatu, mereka semua diteror oleh seseorang yang tiba-tiba aja join dalam grup call mereka menggunakan akun yang biasanya dipakai oleh Laura Barnes ketika dulu dia masih hidup. Karena ngerasa itu hanyalah sebuah prank, mereka semua nggak pada ambil pusing, sampai akhirnya ada satu kejadian yang membuat mereka semua yakin dan ketakutan bahwa ternyata ini sama sekali bukan direkayasa. Berikutnya di nomor 9 kita ada judul Demon Covered in Scars. Film produksi tahun 2017 asal Jepang ini nyeritain tentang seorang siswi yang bernama Mai Kasai, murid pindahan sekolah dari Tokyo ke sebuah sekolah di kota kecil di salah satu prefektur di Jepang. Mai ini dulu waktu di SMP-nya itu suka ngebully siswi yang namanya Shino Odagiri. Di sekolah barunya ini, Mai ketemu lagi sama Shino yang ternyata udah lebih duluan pindah ke sekolah ini. Setelah Shino tahu kalau Mai ada di sekolah yang sama, Shino mutusin buat ngebales semua perbuatannya dia dulu dengan cara ngebuat satu sekolah itu benci sama Mai, supaya di sekolah barunya ini dia nggak punya teman. Ditambah, Shino juga bikin rencana supaya Mai jadi korban bulian di sekolah, dengan tujuan supaya dia juga ngerasain apa yang dulu Shino rasain waktu di SMP. Sebuah film balas dendam berdurasi 97 menit ini punya plot yang cukup standar, meskipun dia punya ending yang di luar dugaan. Meskipun gak terlalu spesial, tapi film ini menurut gue lebih realistis ketimbang film sebelumnya. Itulah kenapa film ini berada satu peringkat di atas film Unfriended. Setelah dari Hollywood dan Jepang, sekarang kita melipir dulu ke tanah Korea. Di peringkat 8 ini, ada satu series yang dikasih judul Revenge of Others. Drama seri yang berjumlah 12 episode ini nyeritain tentang Ok Chan-mi yang punya saudara kembar laki-laki yang bernama Ok Chan-kyu yang tiba-tiba bunuh diri tanpa alasan yang jelas di sekolahnya. Ngerasa nggak terima dengan hasil penyelidikan kepolisian, Ok Chan-mi mutusin buat pindah sekolah ke sekolah saudara laki-lakinya buat nyelidikin penyebab kematian saudaranya itu. Dibantu sama siswa lain yang lumayan misterius, mereka berdua sepakat buat ngesain kasus ini sendiri. Ok Chan-mi punya tujuan bahwa siapapun yang terlibat dalam kematian saudaranya ini harus ngerasain hal yang sama kayak yang dialamin Ok Chan-kyu. Film yang bisa kalian tonton di Disney Hotstar ini menurut gue cukup menarik dan punya jalan cerita yang nggak standar-standar amat lah. Selain itu, endingnya juga bakalan bikin kalian nggak nyangka banget. Meskipun gue nggak yakin kalau endingnya bakalan memuaskan semua penonton sih, karena itu semua tergantung dari sudut pandang masing-masing yang nontonnya. Satu yang pasti, drama ini bukan untuk yang nggak kuat sama yang namanya kekerasan. Catet. Lanjut di nomor 7 ada film dengan judul Bullies. Film Korea yang dibikin sampai ke sequelnya ini nyeritain tentang seorang siswa pindahan yang bernama Park Hyung Ho. Di sekolah barunya itu, dia jadi incaran para pembuli di sekolah karena tindakannya yang berani ngelawan semua para pembuli, apalagi yang jadi korbannya itu salah satunya adalah teman dekatnya sendiri di sekolah itu. Yang nggak disangka adalah, ternyata yang jadi pemimpin para pembuli di sekolah itu adalah orang yang sama yang pernah ngebully Park Hyung Ho di SMP dulu. Karena nggak mau kejadian yang sama keulang lagi, setelah lulus SMP, Hyung Ho belajar seni bela diri boxing sebagai bentuk pertahanan untuk dirinya sendiri. Dan ternyata, semua jerih payahnya dia itu berguna banget ketika sekarang dia udah duduk di bangku SMA buat ngelawan semua orang yang berani ngelakuin penindasan ke murid-murid lain di sekolah itu. Sebuah film heroik dengan plot yang cukup predictable, tapi bagus banget buat kalian jadiin referensi supaya kalian nggak gampang ditindas dan diremehin sama orang lain, khususnya sama orang-orang sakit jiwa yang suka ngebully di sekolah. Next, kita terbang lagi ke Jepang. Di posisi 6 ini, ada film dengan judul Live Relief. Film yang tentu aja masih seputar pembulian ini, nyertain tentang seorang siswi yang bernama Haruka Nozaki yang selalu dibully di sekolahnya karena ada siswi lain yang ngerasa kalau pacarnya ini direbut sama Haruka, yang which is itu sama sekali nggak terjadi.
Kedua, Haruka juga dibully karena dianggap paling lemah dan gak pernah berani buat ngelawan tiap kali dia disakitin. Saking parahnya pembulian ke si Haruka ini, keluarganya dibunuh secara sengaja sama para pembuli ini hanya karena mereka itu adalah keluarga dari orang yang suka mereka siksa tiap hari di sekolah. Ngerasa marah banget sama orang-orang itu, setelah kematian orang tuanya, Haruka berubah jadi orang yang dingin dan punya tujuan hidup ingin balas dendam ke satu persatu orang yang dia yakin adalah pembunuh dari keluarganya. Film yang menurut gue lumayan bikin emosi kita mendidih ini bakalan bikin kita puas banget. Cuma satu sih minusnya kalau menurut gue, adegan berdarah-darahnya dan akting para pemerannya agak sedikit mengecewakan. Tapi oke lah, untuk sebuah film dengan para aktor dan aktris yang meskipun jam terbang mereka ini belum pada tinggi, tapi berkat mereka, gue sebagai penonton itu bisa banget dapat message-nya dari film ini. Mulai masuk ke peringkat tengah, di posisi 5 kita ada series lagi dari Negeri Tanah Ginseng yang berjudul Beautiful World. Drama seri 16 episode tentang pembulian yang menurut gue bakalan bikin emosi kalian naik turun di tiap episodenya ini, nyertain tentang sebuah keluarga yang menuntut keadilan karena anak laki-laki mereka ditemukan tergeletak di sekolahnya dalam keadaan kritis sampai divonis mati otak sama dokter akibat benturan yang amat sangat keras di kepalanya. Hasil penyelidikan nunjukin kalau Park Sun-ho itu jatuh dari atap sekolah, tapi yang nggak bisa diungkap kepolisian adalah apa yang terjadi dan siapa pelakunya. Ibu dan ayah Park Sun-ho yakin bahwa ada yang gak beres di sekolah, termasuk kepolisian yang dianggap nggak serius nanganin kasus ini. Bertekad nyelesain kasus anaknya ini sendirian, semua anggota keluarga dari Park Sun-ho kerjasama buat ngungkap semua kejanggalan-kejanggalan dan kecurigaan pihak keluarga bahwa ada sesuatu yang ditutupi sama pihak sekolah terkait kejadian ini. Sebuah drama tentang keluarga yang bagus banget dan bisa kita jadiin contoh tentang betapa pentingnya peran dan dukungan dari keluarga dalam setiap masalah yang terjadi di sekolah. Naik lagi ke peringkat 4 ada satu judul yang namanya King of Pigs. Buat kalian-kalian yang udah nonton The Glory-nya Song Hye Kyo dan suka, kalau gitu kalian mungkin bakalan suka juga sama drama yang satu ini. Bedanya kalau di The Glory tokoh utamanya itu perempuan, kalau yang ini laki-laki. Drama 12 episode ini nyeritain tentang Hwang Kyung-min yang selalu dibully oleh beberapa murid lain di sekolahnya dulu. Bahkan setelah dia dewasa pun, dia masih nyimpen trauma yang sangat mendalam tentang masa lalunya ini. Ditambah lagi, Hwang Kyung-min yang diperankan oleh Kim Dong-wook ini punya ayah yang kasar dan suka nyiksa dia dan ibunya. Masa lalu dan kenangan yang kelam inilah yang membuat Kyung-min berencana untuk membalas dendam ke orang-orang yang pernah menyiksa dan mempermalukan dia dulu, gak terkecuali ayahnya sendiri. Film ini, menurut gue dikemas dengan cukup apik, punya plot yang menarik dan ending yang gak ngegantung. Selalu inget ya sob, yang namanya pembulian itu bakalan selalu ngebekas di diri orang yang jadi korbannya. Jadi kalau kalian gak mau menyesal, jangan pernah membuli siapapun dan dalam bentuk apapun. 네, 이사를 했어. Naik lagi ke peringkat 3, ada satu judul yang udah pasti kalian semua familiar sama namanya. That's right, apalagi kalau bukan The Glory. Drama seri yang banyak ditonton, punya rating yang fantastis dan menang banyak penghargaan. Salah satunya sebagai drama terbaik ini, nyeritain tentang Song Hye Kyo yang berperan sebagai Moon Dong-eun yang di masa sekolahnya itu selalu mendapatkan perlakuan kasar dan pembulian dari murid-murid kaya dan berpengaruh di sekolahnya. Bukan cuma disiksa secara psikis, tapi Dong-eun juga disiksa secara fisik seperti ditusuk, dibakar kulitnya, sampai ke pelecehan seksual juga. Hidupnya yang hancur dan nyimpen rasa marah yang amat sangat besar, Dong-eun mendedikasikan hidupnya selama 20 tahun buat balas dendam ke satu persatu orang-orang yang pernah membulinya, termasuk gurunya sendiri. Drama yang bakalan bikin emosi kalian naik turun ini amat worth it banget buat ditonton. Dan kalau ada di antara kalian yang belum nonton, gue jamin kalian gak akan kecewa. Terlepas dari beberapa kontroversi terkait pemainnya, tapi secara keseluruhan drama ini bisa dikatakan sebagai salah satu yang terbaik untuk kategori drama dengan tema pembulian. Sekarang kita udah ada di peringkat kedua. Di peringkat runner-up ini, ada satu film dengan judul Shark The Beginning. Film ini meskipun gak seterkenal The Glory dan gak terlalu punya hype yang besar, tapi sengaja gue taruh di peringkat kedua karena menurut gue film ini berhasil ngangkat satu topik pembulian dengan cara yang paling realistis dan masuk akal. Dalam artian, selain punya plot yang bagus, pesan moral dalam film ini pun juga bisa kita ambil sebagai bahan pembelajaran, khususnya untuk para korban bullying di luar sana. Film yang bakalan dibuat sequelnya dalam bentuk series ini nyeritain tentang seorang siswa sekolah yang bernama Cha Woo-sol yang diperanin sama Kim Min-suk yang selalu dibully sama murid lain waktu di SMP-nya. Setelah masuk SMA, Woo-sol mutusin buat pindah sekolah, tapi si pembuli juga ternyata ikutan pindah buat bisa lanjut ngebully Woo-sol. Satu waktu, ketika Woo-sol udah nggak kuat banget nahan siksaan, dia nyoba buat ngelawan dan nusuk mata si pembuli pakai pulpen. Woo-sol akhirnya harus masuk ke penjara akibat kejadian ini. Di dalam penjara,
Wusol juga ternyata dihajar oleh tahanan lain karena dianggap lemah dan bullyable. Wusol yang gak ingin hidupnya dipenuhi oleh rasa takut, mutusin buat belajar bela diri dari seseorang yang ditakutin banget di dalam penjara. Ini dia peringkat favorit gue alias nomor 1. Dan di posisi ini, gue taruh drama series tentang pembulian yang gue rekomendasiin banget buat kalian nonton. Cerita yang bagus banget, eksekusi action yang brilian, dan ending yang jauh dari kata membagongkan ini, bener-bener gue kasih high praise, karena emang iya bagus banget gitu. Buat kalian para anak sekolah yang jadi korban kasus pembulian, wajib banget nonton film ini, dan ambil pelajaran berharganya. Drama ini bener-bener straight to the point dan gak ada tuh yang namanya adegan yang babi bu alias adegan atau scene yang gak penting tuh gak ada. Drama series yang cuma berjumlah 8 episode ini nyeritain tentang Yoon Si-eun, seorang murid terpintar di sekolahnya tapi gak pernah bergaul atau punya teman. Mungkin dengan dalih itu, para pembuli yang ada di sekolahnya selalu ngejadiin Si-eun ini sebagai sasaran empuk mereka. Tapi, Si-eun ternyata bukan seorang yang lemah. Otaknya yang jenius dan pintar dalam menganalisa situasi, ngebuat dia selalu bisa ngelawan dan ngalahin para pembuli ini dengan telak dalam perkelahian. Meskipun itu semua nggak ngebuat para pembuli itu kapok, tapi Si-eun juga nggak pernah ngerasa capek buat terus ngebela diri ketika emang dia ditindas oleh siapapun itu. This series is very good, trust me. Selesai sudah rekomendasi TV Kotak untuk episode hari ini. Selalu ingat guys and girls, yang namanya pembulian itu nggak ada yang bisa dibenarkan dengan alasan apapun. Kita nggak pernah tahu apa yang bisa dilakuin seseorang ketika dia udah berada di tingkat yang paling marah, apalagi dendam. Karena hewan sekecil apapun aja bisa ngelawan ketika dia diganggu, apalagi manusia. Jadi stop yang namanya pembulian, dan jangan pernah kalian membuli seseorang, siapapun itu kalau kalian gak mau menyesal di kemudian hari. Dan untuk para korban bullying di luar sana, jangan pernah takut untuk melawan atau mempertahankan diri ketika emang kalian ditindas oleh orang lain. Tapi kalian juga harus ingat, jangan kalian membalas pembulian dengan cara-cara yang kelewat batas yang nantinya bakalan bikin kalian sendiri menyesal. Kalaupun harus melawan, lakukanlah dengan cara yang paling elegan dan tanpa merugikan diri kalian sendiri. Karena sejatinya, para pembulilah yang harus menerima ganjarannya, dan bukan kalian para korbannya. TV Kotak pamit, stay safe and stay tuned to our channel. Bye-bye.